Namaku Gabriela Rika Putri Sinaga. Aku berumur 15 tahun. Saat ini, aku seorang pelajar kelas 10 di SMA Ignatius. Waktu kecil, aku mempunyai sahabat bernama Mutiara. Kami selalu bersama dari kecil. Bahkan bisa dibilang dari TK kami sama. Tetapi, persahabatan kami tidak terjalin lama. Persahabatan kami hanya bertahan selama 12 tahun. Di umur kami yang 12 tahun, kami saling canggung satu sama lain. Tentunya persahabatan kami itu renggang karena ada suatu masalah di antara kami. Adapun masalah di antara kami itu ketika aku dan dia mendaftar sebagai pemain rebana, dan ketika kami berlatih, kemudian keluarlah hasil seleksi kami. Aku termasuk menjadi anggota rebana, tetapi sayangnya sahabatku Mutiara itu tidak termasuk. Lalu mulai dari situ ia menjauh dariku. Mutiara, kau nggak mau ikut daftar pemain rebana nggak? Ini kan impian kita dari kecil supaya kita bisa masuk pemain rebana dan kita bisa sama-sama yang Tuhan. Oh iya ya, Gek. Kok aku nggak ada dengar info ya kalau ada daftar sebagai pemain rebana? Ada loh di grup. Apa kau tidak masuk ya? Oh iya, aku lupa, aku kan nggak masuk grup. Baiklah, ayolah kita mendaftar sekarang. Lalu ketika kami berlatih beberapa minggu kemudian, Mutiara, hasil seleksi rebananya sudah keluar loh. Kamu belum lihat belum ya? Oh iya kan, aku kan nggak masuk grup game. Kan kemarin juga aku udah bilang, boleh lihat dari HP kamu nggak? Oh boleh, bentar ya, ada aku juga. Sebenarnya aku tidak mau menunjukkan ini Mutiara karena aku lihat nama kamu tidak ada di daftar ini. Tetapi jangan kecewa ya, pada bisa mungkin di seleksi berikutnya ini bisa masuk untuk debat. Sebenarnya aku setuju sih ya, kenapa aku tidak termasuk untuk menjadi teman. Padahal kita sudah sama-sama sekali. Bahkan bilang kita berdua itu tidak pernah absen. Ya, tapi mungkin nasib kamu yang beruntung. Mungkin aku akan lebih berusaha lagi untuk belajar menjadi pemain rebana yang lebih bisa dibilang lebih bersungguh-sungguh lagi. Mungkin di situ lihat kalau aku tuh ada kurangnya, makanya tidak ada, tapi nggak apa-apa. Di sesi berikutnya aku akan usahain bisa masuk dan kita bisa melayani bisa seperti kamu. Dan nggak apa-apa kan, tetap semangat ya, jangan putus asa. Aku ada selalu bisa aja. Itu aku mau pergi dulu ya, soalnya aku ada tulisan. Oh iya Gap, terima kasih ya. Lalu semenjak kejadian itu, dia pun mulai menjauh dariku. Aku tidak tahu apa yang salah dariku. Mungkin dia menganggap kalau aku itu lebih dari dia. Dia selalu berbicara kepadaku seolah kalau aku itu selalu lebih beruntung dari dia. Padahal itu enggak. Itu hanya suatu kebetulan aja. Sebenarnya aku sedih karena perkara masalah itu dia tidak mempunyai waktu untuk aku untuk bercerita lagi. Yang dulunya kami sempat untuk bercerita, tetapi karena perkara dia tidak masuk seleksi, dia menjadi berkecil hati dan dia tidak percaya diri lagi. Beberapa hari kemudian, aku menghampiri dia. Aku tidak bisa berdiam terlalu lama dengannya, karena aku orangnya berperasaan aku nggak bisa mendiamkan orang, apalagi sahabatku sendiri yang selalu bersama aku. Dan kemudian pun aku mengajak dia untuk berpergian, tetapi yang menolaknya. Dia bilang, kau kan harus berlatih sungguh-sungguh untuk main rebana.
Dia selalu berkata seperti itu. Aku tidak tahu kenapa, karena masalah itu dia menjadi seperti bersikap seperti itu kepadaku. Kamu nggak menemani aku pergi ke supermarket untuk berbelanja? Soalnya mamaku lagi kerja, jadi aku aku mau tidak suasana benar-benar seperti sebelumnya kan kita kan selalu berbicara, jadi aku mau kalau kita sama-sama itu mana ya, kadang nggak mau ya, tapi aku juga ada urusan. Kan kamu juga mau latihan depan kan? Kamu kan sudah termasuk anggota yang baik, tentunya kamu harus ikut sama lagi. Lah kenapa kamu bilang seperti itu? Kan jadwal latihannya tidak ada hari ini, biasanya itu hari Sabtu dan Senin. Ini kan hari Kamis, kamu kenapa kamu berkata seperti itu kan? Ya kalau emang nggak mau lagi untuk memahami aku, ya langsung dipoin aja, nggak usah bahas-bahas tentang itu lagi. Kenapa harus membahas itu lagi? Padahal itu sudah lalu. Bukannya aku kayak gitu ya, cuma ya apa ya, merasa kenapa sih aku nggak, kenapa aku yang tidak diterima, kenapa harus kamu yang diterima, padahal aku bisa bilang lebih baik. Padahal kan kalau dengan lain juga yang lebih tekun itu kayaknya aku deh, tapi kenapa harus kamu pilih gitu? Ya bisa dibilang aku nggak terima, bisa dibilang aku juga bakalan protes sama sekali, tapi aku harus menghargai keputusan itu. Aku tahu kenapa kamu terima, mungkin karena bahwa kamu itu seorang lain jadi MC di gereja, jadi kalau untuk kayak gitu itu pasti kamu selalu diterima. Buktinya MC di sekolah minggu aja kamu kan, padahal kita sama-sama nawarin diri, tapi apa kamu selalu terima, kamu selalu menangkan aku. Jujur aku dari depan merasa kayak oh iya nggak apa-apa, tapi kalau dalam hati tuh bener-bener kayak kecewa. Kenapa harus aku selalu harus mengalah? Kenapa nggak pernah kamu yang ngalamin itu yang kenapa selalu aku yang di belakang gitu istilahnya? Ya aku nggak tahu, mungkin menurutku juga kita tuh semakin lama itu tidak cocok. Jadi keputusan ini sampai sini aja lah teman kita. Aku janji juga gak bakal kayak gini lagi untuk depannya, tapi kamu harus janji juga kalau kamu itu bisa jadi lebih lagi. Ya jujur aja aku kurang suka sekarang sama kamu, makanya aku kayak mandi dan gitu kan. Aku langsung ke poin aja, tapi ya gitulah, kepribadian kita semakin tidak cocok, maka nggak harus dipaksain kan. Lagian kalau sahabat itu kan harus saling mendukung satu sama lain, saling support itu kan. Ya mungkin dulu kita tuh saling support, tapi makin kelamaan kita tuh kayak mulai jarak-jarak itu karena emang aku yang sendirinya ingin menjauh dari kamu. Jadi bukan perkara itu aja, akan jauh dari kamu, banyak hal yang memang membuat aku harus menjauh dari kamu. Makasih ya Gap atas semua kenangan kita selama ini. Mungkin dengan pertemuan kita yang terakhir ini, mungkin waktu kita bakalan jumpa di manapun itu, ya aku bakalan tetap menganggap teman. Tapi terima kasih atas semuanya. Kamu kok ngomong gitu sih? Aku gak ada maksud seperti itu loh. Tapi yaudah, aku kan juga tidak bisa memaksakan keputusan yang kamu buat. Sebenarnya aku sedih, tapi ya udah, mungkin tidak terbaik buat kita dua. Ya selagi kita masih bisa memperbaikinya, aku mau memperbaiki lagi persahabatan kita. Tapi mungkin ini tidak bisa lagi karena ini adalah keputusan kamu. Kalau kita memperbaiki, kamu nggak mau, ya udah, aku akan belajar untuk menjelaskan semuanya. Terima kasih juga kembali untuk kenangan yang sudah selama ini kita lalui. Kita selalu bareng-bareng kemarin itu. Aku juga janji untuk depannya tidak akan menjalankan. Juga nggak tahu selama gimana perkara bapakku MC atau mempunyai jabatan di gereja, makanya aku selalu utamain. Karena itu kan mungkin di situ merasa kalau aku tuh jauh lebih baik gitu.
kenyataannya. Jadi aku juga berpesan kalau kamu itu tidak boleh berpikir seperti itu lagi kepada aku. Kamu harus tetap semangat. Pokoknya terbaik lah yang akan selalu menantimu. Dan semoga juga kamu dapat dipertemukan sama sahabat yang lebih pantas untuk kamu, yang mungkin pemikiran itu dan seperti yang sama kamu. Ya, inilah mungkin pertemuan kita terakhir. Aku akan tetap mengenang sebagai sahabat yang tidak dapat bisa jadikan di dalamnya. Aku izin pamit untuk pulang mengganggu ayahnya. Dan mulai kejadian itulah aku dan dia menjadi menjauh hingga saat ini. Mungkin aku pulang ke rumah pun aku berjumpa dengan dia di jalan pas-pasan. Aku melihat dia, tapi dia itu tidak melihat aku lagi. Padahal aku sangat ingin sekedar menyapa atau kayak senyum, tapi ini enggak. Aku nggak tahu. Padahal aku kalau bersahabat itu tulus, tapi kenapa sih ketika aku sudah mulai menyayangi orang itu, kenapa aku selalu yang merasa tidak pantas untuk mendapatkan sahabat? Kayak aku benar-benar gagal menjadi sahabat baginya. Aku pikir persahabatan kami itu bakalan selalu sama-sama hingga kami sampai menikah, kalau bisa dibilang ya. Soalnya kayak mana ya, aku dan itu sudah membayangin bagaimana kami ke depannya. Kami bakalan sama-sama mengejar universitas yang kami inginkan, menggapai cita sama-sama, dan bakalan foto bareng gitu kan. Tapi kayak ginilah akhirnya. Aku benar-benar nggak nyangka aja. Kenapa sih? Kenapa harus seperti ini akhirnya? Aku pengen banget punya sahabat yang benar-benar yang mau menerima kekurangan dan kelebihanku, yang benar-benar mau untuk selalu bersamaku, yang selalu memberikan solusi yang terbaik ketika ada masalah. Kenapa aku selalu menjumpai teman seperti itu? Aku benar-benar berharap untuk kedepannya lagi aku bisa mendapatkan teman yang sejati, yang tidak memandang buruk baiknya aku. Semua manusia juga mempunyai kelebihan dan kekurangan kan. Tapi kenapa aku selalu mendapatkan seperti itu ketika bukan cuma sekali, tapi sudah bisa dibilang lebih lah sekali. Tapi aku sangat menyayangi dia sampai saat ini. Aku selalu berdoa yang terbaik untuknya. Tapi aku mulai dari situ aku kayak nggak percaya, mungkin nggak ada lagi sahabat yang seperti dia lagi. Aku benar-benar sangat menyayangi dia, tapi aku benar-benar trauma juga untuk berkawan dengan seseorang, karena kalau kita terlalu dekat, dia juga akan menyakiti kita dari belakang. Padahal kita sendiri tuh sudah benar-benar sayang dan tulus berteman sama dia. Tapi kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih ya Tuhan? Kenapa? Apa aku nggak pantas mempunyai sahabat? Apa aku nggak pantas mendapatkan cerminan dari diriku? Aku pengen punya sahabat yang benar-benar tulus kepada aku. Aku nggak tahu. Semenjak itulah aku takut banget untuk berteman dengan orang. Di sisi lain, kalaupun aku berteman dengan seseorang itu, aku selalu menjaga jarak. Ya dekat, sekedar dekat, tapi nggak dekat kali, karena aku takut itu keulang lagi tuh yang kesekian kalinya. Karena capek digituin kan, kayak dimanfaatkan. Ya mungkin nggak aku aja yang alami seperti ini, tapi ini benar-benar menyakitkan sekali. Mungkin karena aku ada kurangnya, makanya dia bersikap seperti itu. Tapi jujur, aku
merasa sakit hati kepadanya. Dan ketika aku mengingat kenangan bersama dia tuh, kayak aku benar-benar ngerasa dia itu ada di dekatku. Tapi aku benar trauma untuk berteman. Kenapa? Apa aku nggak pantas ya dapat teman ya? Terkadang aku cukup untuk menyendiri, nggak punya teman. Tapi terkadang aku ngerasa aku kenapa sendiri? Apakah karena kejadian itu aku jadi susah untuk bergaul dengan orang lain? Apa karena hal itu membuat diriku menjadi susah untuk berteman dengan orang? Enggak. Aku nggak bisa berpikir seperti itu. Semua teman nggak seperti dia. Dan jangan gara-gara dia aku menganggap semua orang itu sama seperti dia. Enggak bisa seperti itu, pokoknya nggak bisa. Nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang kayak gitu. Aku tuh tulus berteman sama orang, jadi aku pasti akan mendapatkan teman yang seperti aku juga, yang benar-benar sama-sama dengan tulus. Untuk saat ini aku percaya kalau memang ada teman yang datang kepada kita itu hanya pas untungnya aja. Giliran kita membutuhkan, dia pasti akan meninggalkan kita. Tapi untuk sekarang ini aku mempunyai teman yang dekat banget sama aku. Dia itu bagaikan kepompong dan aku lagu buku-bukunya. Namanya itu adalah Sherina. Aku sangat sayang samanya. Aku benar-benar menganggap dia kayak saudaraku sendiri. Setelah Mutiara mengecewakan aku mulai membangkitkan diri untuk berteman dengan seseorang. Dan ketika saat itu juga aku dekat dengan Sherina, dan sampai saat ini juga aku benar-benar menganggap dia itu selalu ada untukku. Dia itu kayak tulus gitu sama aku. Jadi untuk saat ini aku mempunyai sahabat yang bernama Sherina. Dan kalau untuk Mutiara itulah akan menjadi pelajaran yang berarti buat ke depannya, bahwa nggak semua orang itu seperti dia. Jadi aku nggak boleh berpikir seperti itu. Aku yakin kalau seseorang yang aku percaya saat ini yang menjadi temanku bakalan tulus kepada aku. Mungkin dengan kita bersahabat dengan tulus kepada orang lain, itu akan menopang kita untuk terus meraih impian kita ke depannya. Dengan belajar bersama, ya layaknya seperti seorang saudara yang tidak memanfaatkan satu sama lain. Kalau bisa dibilang, aku itu effort. Kalaupun dia butuh bantuan, aku selalu ada untuknya. Jadi untuk apa aku merasa kurang akan diriku? Aku nggak boleh merasa kalau aku tuh kurang apa ya, makanya dia bersikap ini sama aku, bersikap menjelekkan aku. Enggak. Aku tuh merasa aku tuh nggak ada kurangnya kalau berteman, karena aku tuh tulus dari hati untuk berteman. Nggak boleh kayak gitu, Gaby. Semua orang itu baik. Mungkin kita belum jumpa orang yang tepat aja, tapi aku percaya kalau aku sudah mendapatkan sahabatku yang terbaik.